kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar mengenai Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang terbesar di dunia. Borobudur terdiri dari dua kata, yaitu bara dan budur. Kata bara memiliki arti kompleks biara, dan kata budur memiliki arti atas. Jadi, Borobudur berarti kompleks biara di atas bukit. Candi Borobudur berada di Jalan Badrawati, Borobudur, Kota Magelang, Jawa Tengah. Lokasi Candi Borobudur berada sekitar 100 km dari Semarang, 86 km dari Surakarta, dan 40 km dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Borobudur berada di dataran rendah Kedu dan dikelilingi oleh Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di sisi timur, Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di sebelah utara, serta pegunungan Menoreh di sebelah selatan. Dan keberadaannya dekat Sungai Elo dan Sungai Progo. Candi Borobudur dibangun oleh Raja Semaratungga dari Wangsa Sailendra dan diselesaikan putrinya Ratu Pramudawardhani pada abad ke-9. Arsitek pembangunan candi ini bernama Gunadarma. Serta pembangunan candi ini menganut Mahayana Yogacara. Sebanyak 60.000 kubik batu andesit yang berjumlah 2 juta batu dari Sungai Elo dan Progo lalu dipahat dan disusun menjadi candi. Pembangunan Candi Borobudur dibagi menjadi 4 tahap pembangunan. Tahap pertama, pembangunan Candi Borobudur dilakukan dengan meletakkan fondasi dasar candi pada tahun 750 Masehi. Tahap kedua hanya dilakukan penambahan 2 undakan persegi, pagar langkan, dan 1 undak melingkar. Di atasnya langsung dibangun sebuah stupa tunggal yang sangat besar. Tahap ketiga, terjadi perubahan rencana bangunan. Undak atas lingkaran dengan stupa besar dibongkar dan diganti undak lingkaran. Stupa yang lebih kecil dibangun berbaris melingkar pada pelataran undak-undak dengan 1 stupa induk besar di tengahnya. Fondasi candi juga diperlebar dan dibangun kaki tambahan yang membungkus kaki asli sekaligus menutup relief Karmawibaga. Pada tahap terakhir, melakukan penyempurnaan relief, penambahan pagar langkan terluar, perubahan tangga, dan pelengkung atas gawang pintu, serta pelebaran ujung kaki. Candi Borobudur selesai dibangun sekitar tahun 850 Masehi. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan Candi Borobudur mempunyai ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi arsitektur yang dimiliki Indonesia pada zaman dahulu. Setelah berabad-abad terlantar, Candi Borobudur terkubur tanah dan debu vulkanik akibat letusan Gunung Merapi. Candi Borobudur ditemukan lagi pada tahun 1814 oleh Thomas Stamford Raffles. Kemudian ia mengutus Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki keberadaan bangunan ini. Dalam 2 bulan, Cornelius beserta 200 bawahannya menebang pohon dan semak belukar yang berada di sekitar candi. Kemudian ia melaporkan dan memberikan sketsa Candi Borobudur kepada Raffles. Pemugaran Candi Borobudur dilakukan pada tahun 1907 sampai 1911. Pada tahun 1960-an, pemerintahan Indonesia bekerja sama dengan UNESCO
untuk pemugaran besar-besaran demi melindungi monumen ini dan perbaikan menyeluruh candi. Dalam suatu proyek besar dimulai sejak tahun 1975 sampai 1982. Kemudian, Candi Borobudur ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Struktur bangunan candi ini berbentuk piramida berundak dari susunan balok batu andesit yang saling mengunci, mempunyai luas dasar 123 kali 123 meter dan tinggi saat ini 35 meter yang sebelumnya 42 meter. Candi Borobudur mempunyai 2.672 panel relief, 504 arca Buddha, 72 stupa berlubang, yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna membunduk mudra Dhamma Cakra Mudra, dan satu induk stupa besar. Relief Candi Borobudur bukan sekedar dibuat atas dasar keindahan, namun memiliki cerita yang mampu memberi pengajaran bagi manusia, di antara lain Karma Wibangga. Relief ini menceritakan tentang hukum karma di dunia manusia. Lalita Wistara. Relief ini menceritakan lahirnya Sang Buddha, kehidupannya sebagai Pangeran Siddhartha. Selain itu, relief ini berakhiran dengan penggambaran terkait Dharma. Jataka dan Awadana. Relief Jataka berisikan tentang kisah Sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha. Sedangkan Awadana hampir sama dengan Jataka. Hanya saja, tokoh dalam cerita relief tersebut bukan bodhisatwa, melainkan orang lain. Terakhir, Gandhavyuha. Relief ini menceritakan tentang Sudana dalam pengelanaan tanpa mengenal lelah demi pengetahuan tertinggi. Selain itu, relief ini menceritakan kebenaran sejati oleh Sudana. Candi Borobudur terdapat 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama bernama Kamadhatu, di mana dunia masih dipenuhi oleh hawa nafsu. Pada bagian kaki asli yang tertutup struktur tambahan ini, terdapat 160 panel cerita Karma Wibangga yang kini tersembunyi. Tingkatan kedua, Rupa Dhatu, di mana dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. 4 undak teras yang membentuk lorong keliling dihiasi 1.300 gambar relief dan 423 arca Buddha di relung-relung terbuka di sepanjang sisi luar pagar Langkan. Tingkatan ketiga, Arupa Dhatu, di mana manusia sudah terbebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, namun belum mencapai nirwana. Pada tingkatan ini, 3 teras lingkaran yang masing-masing berjumlah 32, 24, dan 16 dengan total 72 stupa. 2 teras terbawah stupanya lebih besar dengan lubang berbentuk belah ketupat. Stupa teratas stupanya lebih kecil dan lubangnya berbentuk kotak bujur sangkar.
Tingkatan tertinggi menggambarkan ketiadaan wujud sempurna yang dilambangkan berupa stupa terbesar dan tertinggi. Stupa ini digambarkan polos tanpa berlubang-lubang. Stupa utama yang dibiarkan kosong diduga bermakna kebijaksanaan tertinggi, yaitu kesunyian, dan ketiadaan sempurna, di mana jiwa manusia sudah tidak terikat hasrat, keinginan, dan bentuk, serta terbebas dari lingkaran samsara. Candi Borobudur mempunyai panca dhyani Buddha dan masing-masing dengan makna simbolisnya tersendiri. Bumi Sparsamudra melambangkan bumi sebagai saksi, dengan dhyani Buddha Aksobhya. Arca ini berada di relung pagar langkan 4 baris pertama, rupa datu di sisi timur. Wara Mudra melambangkan kedermawanan, dengan dhyani Buddha Ratna Sambawa. Arca ini berada di relung pagar langkan 4 baris pertama, rupa datu di sisi selatan. Dhyana Mudra melambangkan meditasi, dengan dhyani Buddha Amitabha. Arca ini berada di relung pagar langkan 4 baris pertama, rupa datu di sisi barat. Abhya Mudra melambangkan ketidakgentaran, dengan dhyani Buddha Amoga Siddhi. Arca ini berada di relung pagar langkan 4 baris pertama, rupa datu di sisi utara. Vitarka Mudra melambangkan akal budi, dengan dhyani Buddha Vairocana. Arca ini berada di relung pagar langkan baris kelima, teratas rupa datu di semua sisi. Dhamma Cakra Mudra melambangkan pemutaran roda Dhamma, dengan dhyani Buddha Vairocana. Arca ini berada di dalam 72 stupa di 3 teras melingkar arupa datu. Selain sebagai tempat rekreasi, candi ini juga digunakan sebagai tempat ibadah agama Buddha pada saat perayaan keagamaan Buddha seperti Waisak dan Asada. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.